upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nomor peserta SK 109 dengan judul Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Kami persilakan untuk bersiap-siap di ruang tunggu. Peserta dengan nomor SK 1010. Kami ulangi, mohon untuk bersiap di ruang tunggu. Peserta dengan nomor SI 010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang mulia, Tutut Husniah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologi individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti oleh intoleransi umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beribadah. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja saat sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? Betul hadirin? Lalu bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai rujukannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam
Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 sebagai berikut. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalinkan rahmat bagi seluruh umat. Sebagaimana kubahan lagu berikut ini. Telah lahir di tengah kita seorang Nabi pembawa cahaya, penuh cinta dan kasih sayang untuk umat seluruh alam, untuk umat seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling dorong, saling tabrak, saling tancap, bahkan saling bacok. Eksisnya hadirin marak terjadinya pertikaian,
pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Muslim ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut ghul-ghul, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap wulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Oleh karena itu hadirin, kita harus mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut dengan Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Setuju kan hadirin? Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق Allahul Azim. Jangan kalah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah
kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama melalui ayat ini, Allah melarang kaum muslimin memaki berhala kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan, hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat beribadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendator Resi Agastya. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, sehingga Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Burung bang menari-nari hinggap sebentar di atas cermin. Agama Islam perlu dipelajari agar terwujud Islam rahmatan lil alamin. MTQ provinsi di kota